Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini hari Senin, seperti biasa kita mulai masuk lagi ke minggu yang baru. Dan mungkin ada beberapa update yang bisa kami bagikan yang mungkin kalian juga penasaran. Kalau kita melihat pasarnya, sejak kemarin setelah kita merasakan sedikit adanya kenaikan, tapi tiba-tiba bahkan setelah adanya Bitcoin Conference dan banyak banget kabar-kabar bullish, adopsi, dan semua hal yang kami bagikan di video-video kemarin, malah pasarnya pun saat ini bisa dibilang ya turun ke dasar lembah. Tapi kalau kita misalkan bayangin ya sebenarnya nggak begitu masalah sih, karena meskipun kita kemarin sudah tembus ke resistensi 45.000, kita tetap masih mempertahankan di angka yang 42 ribuan untuk Bitcoin setidaknya saat ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini singkat, nanti akan kami berikan update kenapa pasarnya seperti ini dan apa yang bisa kita harapkan dari beberapa hal di waktu ke depan, dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan, dan juga apa yang bisa kita pantau dari highlights-nya, berita-berita utama yang muncul saat konferensi Bitcoin, dan kenapa kami tetap sangat bullish terlepas dari pergerakan harganya seperti apa. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCS secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga, seperti airdrop, SOS atau OpenSea token, dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys, link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Baik, jadi kalau kita mulai pertama kita ngeliat CoinGecko ya. CoinGecko itu kan cukup bisa dibilang ya rada berdarah dikit lah. Lumayan sih kalau dilihat dari perharinya atau 24 jamnya ya sekitar 5%-an, 4%-an. Tapi kalau kita ngelihat dari yang mingguannya tuh ada yang sampai 20%-an. Dan ini sebenarnya Terra sendiri yang dari kemarin udah mulai melonjak gila-gilaan sampai ke all time high baru. 30%-an, 20%-an. Dan ya bisa dibilang untuk orang-orang yang mungkin baru masuk investasi kemarin karena kelihatan kan, waduh ini mulai balik lagi nih, kita lanjut bull run nih. Terus ternyata tiba-tiba mulai koreksi. Mungkin untuk yang pertama kali rada kayak oke, mungkin timingnya belum tepat, mungkin kita belum nyentuh bottom, atau mungkin kita masih bisa turun lagi. Sekali lagi guys, kita nggak pernah tahu ya prediksi pasar seperti apa karena begitu volatil. Kita nggak bisa tahu apakah besok akan lanjut, apakah ini akan memasuki bear market, atau apakah ini tempat yang aman untuk kita kemudian langsung all in investasi, masukin tambah portofolio kita. Tapi yang bisa kita tahu adalah untuk merekap singkat, saya tadi habis baca dari CoinDesk, dia merangkum adanya spekulasi yang cukup rendah. Spekulasi yang kalau kita melihat itu spekulasi dari sisi pasar berjangka. Pasar berjangka futures itu kan orang-orang yang bener-bener gak beli spot. Kalau kalian udah sering nonton video dari RR pasti tahu bedanya yang spot sama yang futures. Yang spot memang megang asetnya, Bitcoin itu dipegang. Tapi yang futures yang berjangka itu cuma kontrak aja. Kontrak spekulasi bahwa orang itu percaya apakah akan naik, akhirnya dia pasang posisi long, atau akan turun, makanya dia pasang posisi short. Jadi untuk secara futures sendiri itu beda. Orang-orang nggak beli secara spot. Nah, kalau ada yang namanya open interestnya itu tinggi, itu artinya minat orang untuk kemudian memasang posisi futures mereka itu besar. Dan ini bisa terlihat dari dua sisi, entah itu long atau short. Kalau kita lihat dari rekapannya si CoinDesk sendiri, itu cukup tenang sebenarnya. Kalau kita ngelihat secara sejarah ya, kita kan ngelihat di sini nih. Ini jangka waktu kita saat ini di current range ini. Meskipun memang lebih tinggi dari awal-awal tahun yang kemarin 2021, dari bulan Mei, Juli sampai September itu sekitar lebih rendah lagi. Sekarang open interestnya tetap relatif lebih tinggi daripada itu. Tapi ini tetap lebih rendah daripada saat kita menyentuh all time high di bulan November kemarin itu, yang mana waktu nyentuh all time high kan ya orang-orang pada FOMO, pada spekulasi, terus orang-orang berpikir kita akan to the moon, dan dari situlah mereka akhirnya pede banget untuk masang posisi futures. Makanya orang-orang pada FOMO, retail pada masuk semua, di sana berita lagi bagus-bagusnya banget. Terus sekarang itu kita open interestnya lebih rendah. Jadi bisa dibilang barusan ini yang belum lama kita kemudian melihat adanya recovery sedikit di pasar, itu bisa dibilang memang dari para investor spot
yang pada beli spot, bukan yang pada spekulasi secara futures atau produk berjangka ini. Karena kita bisa lihat sedang menurun. Tapi sebenarnya nggak masalah guys, nggak masalah dengan yang adanya berkurangnya spekulasi dari orang-orang yang kemudian berpikir bahwa oke, kita masih ada banyak ketidakpastian dan orang-orang masih merasa takut atau khawatir apakah kita bisa pulih lagi, atau memang ini bener-bener udah dead cat bounce saja, kita udah pulih dikit untuk kemudian TP terus untuk berlanjut turun ke bawah. Nah sebenarnya ya, yang bikin kami tetap tertarik itu dengan kemarin adanya anggota-anggota tim RR yang nontonin Bitcoin Conference. Jadi ya kita nggak datang ke tempatnya langsung di Miami, tapi kita nontonin tuh video-videonya dari Bitcoin Conference. Ada beberapa anggota kami, saya cuma nonton sedikit-sedikit aja, tapi ada anggota kami yang lain yang juga di bagian tim riset itu yang nontonin semuanya. Bisa dibilang semua pembicaraan itu mereka ngikutin, dan ini bener-bener event yang terbesar untuk Bitcoin di dunia yang sangat bullish gitu loh. Dan bahkan Coinbiro sendiri ya, dia kan suka ngirim yang namanya newsletter. Dia kirim di newsletternya Coinbiro sendiri tuh bilang kalau misalkan kemarin waktu dia ikut ke konferensinya itu bener-bener ngerasa dia kayak bersama dengan puluhan ratusan orang yang visinya tuh sama. Visinya tentang kripto tuh sangat-sangat bullish untuk masa depan. Dia merasakan banget adopsinya, dia merasakan perkembangan dari secara global itu negara-negara seluruh dunia, orang-orang di berbagai belahan dunia itu merasakan manfaatnya. Dan kalau kita melihat dari Bitcoin Conference yang 2022 kemarin, mungkin ada banyak dari kalian juga yang mungkin malah ada yang tinggal di sana, kemudian tinggal di Amerika Serikat terus udah sempat hadir secara fisik, atau mungkin kalian ada yang udah nonton juga secara online. Itu ada beberapa agenda dan ada beberapa speaker yang bagus banget. Dan ini sebenarnya pertama kalinya juga adanya festival musik Bitcoin yang namanya Sound Money Fest. Ada beberapa artis yang saya suka juga kayak Deadmau5 gitu pada hadir di sana. Dan saya pun sempat lihat tadi juga Agnes Monica ada gitu kan di panggung utamanya di Nakamoto. Jadi ya kalau kita melihat di sini, ini lucunya sih ya, orang-orang pada mikir kan, wah ini kejadian sell the news nih, karena ada berita-berita bagus, ada pengumuman bagus di Bitcoin, ya udah kita beli buy dari rumornya aja. Waktu masih rumor orang-orang beli asetnya, pas udah beneran pengumuman dijual. Dikiranya gitu, karena ya kita melihat pasarnya koreksi pas Bitcoin Conference itu kejadian. Meskipun ya sebenarnya kalau kalian ingat video yang kemarin waktu kami bahas itu sudah pasarnya memang agak sedikit ada koreksi sebelum Bitcoin Conference pun mulai. Jadi bisa dibilang kalau kalian udah nonton video yang sebelumnya kami post di minggu lalu, itu sebenarnya karena ya dari narasi-narasi dari Fed itu sendiri sih, dari Bank Sentral Amerika Serikat yang terus pada bilang kita bakal ngedouble nih suku bunganya. Artinya orang mau pinjam uang lebih mahal, artinya ada permintaan yang lebih sedikit untuk investasi ke aset-aset yang berisiko. Kemudian sampai dibilang ada narasinya bahwa pemerintah itu bakal mengurangi exposure mereka untuk obligasi bonds yang mereka beli. Terus akhirnya ya sampai dibahas sama yang namanya MBS, Mortgage Backed Security, yang bisa dibilang cukup aman dan selama ini bisa dipandang sebagai hal yang bagus. Akhirnya malah mereka mempertimbangkan untuk mengurangi itu dari neraca belanja mereka, dari balance sheet mereka. Ya udah dah, dari narasi-narasi itu kemudian orang-orang merasa ada ketidakpastian, ada suku bunga yang mungkin akan naik lebih agresif, ada duit yang tidak disediakan secara gratis gitu kan, karena dulu pandemi dikasih secara gratis cuma-cuma, terus sekarang makin inflasi kita harus menekan supply yang beredar terlalu banyak. Akhirnya ya udah dari narasi-narasi itu pasar sudah bereaksi secara negatif. Dan itu bisa dibilang ya psikologi manusia juga, bukan karena beritanya ya, karena psikologi emosi manusianya aja merasa tidak pasti, merasa khawatir, dan seperti kami bilang kemarin, pasar tidak suka ketidakpastian. Oke, jadi kalau kita melihat dari situ ya bisa dibilang memang bukan karena Bitcoin Conference terjadi, karena kalau kita ngelihat dari Bitcoin Conference itu banyak banget pengumuman yang bagus-bagus yang mungkin kemarin kalian sudah melihat sendiri juga di medsos kami, atau kalian sudah mungkin ngikutin dari website kami. Jack Mallers mengumumkan integrasi Lightning Network Bitcoin dengan Shopify. Nah yang menarik itu, si Jack Mallers ini kan kemarin kita sempat bikin video juga kan tentang CEO-nya si Strike yang menyediakan layanan untuk keuangan Bitcoin pakai Lightning Network yang lebih cepat, lebih murah. Nah di luar dari Shopify sendiri, itu ada juga yang kita bisa lihat di bagian bawah sini, NCR, penyedia layanan point of sale terbesar di dunia. Terus ada BlackHawk juga, perusahaan yang melayani pembayaran di Amerika Serikat. Jadi selain di Shopify pun ada NCR, ada BlackHawk, dan ini merupakan pengumuman yang cukup bullish gitu loh untuk investor retail, untuk orang-orang yang menggunakan layanan keuangan di sana, layanan pembayaran, itu bisa menggunakan yang namanya integrasi Lightning Network. Mereka bisa merasakan manfaat dari jaringan Bitcoin dengan cara yang lebih murah dan lebih cepat. Jadi kalau kita, ini kan cuma salah satunya doang, tapi kemarin saya sempat juga sih waktu ngobrol sama beberapa anggota tim RR, saya ada nyatet beberapa hal di sini. Nyatet beberapa hal yang cukup menarik juga. Ada senator Amerika Serikat si Cynthia Lummis, yang kalau kalian udah ngikutin kabar Bitcoin itu kalian tahu dia orang yang cukup bullish dan masa depan menurut dia dengan jaringan kripto dan Bitcoin itu bagus. Terus ya kalau kita melihat ini beda banget sama parlemen di Eropa. Kan anggota-anggota parlemen di Eropa ada yang beberapa sampai bikin orang itu, wah aku pindah aja lah ke negara lain biar bisa yang namanya memegang aset kripto
sendiri. Karena beberapa anggota parlemen di Eropa yang berpikir bahwa kalau kalian megang aset kripto sendiri itu nggak boleh gitu kan. Kalau mau ya udah megang secara kustodian, dan sebenarnya ini merupakan kerangka-kerangka yang legislatifnya tuh kurang bisa mendukung inovasi, nggak seperti kayak di Amerika Serikat. Dan ada beberapa senator lain juga yang mendukung, kayak ada senator Kristen Gillibrand, ini dari negara bagian New York. Nah, itu ada beberapa orang-orang yang secara politik itu mereka memiliki otoritas dan mereka memegang suara yang cukup menarik gitu loh, bullish dan bagus untuk masa depannya kripto. Jadi kalau kita ngomongin dari sini ada banyak hal. Ada si Michael Saylor ngomongin soal CBDC maksud saya, mata uang digital bank sentral. Terus ada beberapa orang-orang lain juga yang kayak dari Galaxy Digital, si Mike Novogratz. Terus investor lain ada dari PayPal, si Peter Thiel sendiri. Itu banyak banget yang kemarin pembicaraannya bagus. Tapi yang sebenarnya perlu kita patut perhatikan itu adalah pembicaraan narasi tentang orang yang berpikir bahwa dolar itu semakin melemah. Dalam artian selain melemah dalam bentuk nilainya karena inflasi dan lain-lain, tapi juga dominasinya. Kita rekap sedikit lah ya, sejarah dikit. Kalau kita ngomongin soal petrodolar. Jadi dulunya Amerika Serikat itu kan dolarnya diikat dengan yang namanya emas. Tapi terus setelah emas itu sekitar 4 tahunan lah setelah yang namanya gold standard itu lepas, terus akhirnya ada yang namanya petrodolar. Ya petrodolar ini cuman kayak istilah aja karena Presiden Nixon waktu itu nyuruh untuk pemasok-pemasok minyak dan apapun transaksi yang terjadi secara global itu ditransaksikan dalam menggunakan dolar. Jadi ya udah disebutnya petrodolar, artinya mempertahankan dominasi dolar Amerika Serikat terlepas dari standar emas yang mereka sudah lepas 4 tahun sebelumnya. Jadi ya ini di luar dari Rusia, Iran, Venezuela ya yang mereka menggunakan mata uang mereka sendiri. Tapi petrodolar bahkan setelah perang dunia pun itu megang penting banget gitu kan, karena pembuatan alat-alat peperangan, kendaraan, senjata dan lain-lain juga pada pakai dolar. Terus sekarang petrodolar dengan yang adanya transaksi minyak secara global juga pakai dolar. Nah, kemudian kita melihat dengan yang ada namanya Rusia, konfliknya secara geopolitik dengan Ukraina, dampak-dampak dari sanksi itu, terus kita melihat dampak dari rantai pasokan yang supply chain-nya mulai merasa terdampak. Akhirnya kita bisa melihat secara umum itu orang-orang kehilangan kepercayaan pada mata uang fiat khususnya dengan dolar ini sendiri. Karena kita bisa melihat bahwa mata uang dolar, ya bukan dolar aja sih, mata uang fiat itu menjadi sebuah senjata. Menjadi sebuah senjata negara-negara untuk masing-masing bermain narasi politik mereka sendiri. Dengan namanya memanipulasi uang tersebut, mereka yang memiliki kebijakan untuk entah supply-nya mau berapa banyak, mau di print lebih banyak, mau dicetak lebih banyak. Itu mereka yang memegang kekuasaan itu dan mereka yang mainan politik di sana. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Bitcoin, nggak ada satu negara pun yang memegang kontrol atas Bitcoin secara terpusat. Nggak ada satu negara pun yang kemarin kita sempat bahas nih di hari Sabtu. Kalau kalian mau nonton, bagus videonya Q&A hari Sabtu. Itu kita ngomongin soal apakah mungkin satu negara memanipulasi Bitcoin. Nah, itu kita bahas di sana, tidak ada gitu kan. Jadi ini benar-benar desentral, benar-benar itu tahan sensor, benar-benar siapapun yang ingin menggunakan jaringan ini ya mereka memegang aset mereka sendiri. Dan ini memegang kekuasaan kita sebagai seorang investor, sebagai seorang pemegang aset bahwa oke, Bitcoin yang saya pegang milik saya, bukan milik negara. Nggak bisa semena-mena negara itu nge-freeze atau membekukan aset saya, atau membatasi transaksi, atau melakukan hal apapun yang semena-mena hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi itu sih yang paling bullish. Dan si Koin Biru pun sempat bilang di newsletternya tuh, di bagian akhir dia bilang gini, waktu saya hadiri konferensi Bitcoin Miami 2022 ini, saya sadar bahwa di seluruh dunia secara global, ratusan jutaan orang mulai menggunakan kripto untuk mereka sendiri, untuk membebaskan diri mereka. Entah membebaskan dari kuasa orang yang semena-mena, membebaskan mereka dari batasan-batasan sistem keuangan yang tradisional. Dan di tempat-tempat kayak ini dia nyebutin, bahkan negara kita disebutin, dia nyebutin Pakistan, Vietnam, Indonesia, Amerika Latin, dan nggak terhitung lagi jumlah negara-negara lain yang adopsinya tuh semakin berkembang, bahkan dalam frekuensi waktu yang bener-bener pesat banget, lebih cepat daripada yang kita pikirin. Dan ini nggak masuk headline, orang-orang nggak melihat ini, orang-orang melihat yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Tapi kalau mereka melihat adopsinya, ini benar-benar bagus dan bullish banget untuk masa depannya. Dan menurut kami hanya perihal waktu aja untuk kemudian kita bisa melihat pasar global secara umum itu recover. Kan stocks juga kemarin kena dampaknya tuh turun. Nah kalau udah recover, orang-orang sudah merasa nyaman untuk investasi ke aset yang lebih berisiko lagi, nanti pasar kripto juga akan pulih kembali. Ini hanya masalah waktu. Kalau secara adopsi, secara integrasi, secara masa depan, fundamental nggak ada yang berubah. Teknologinya tetap sama, kripto tetap bagus, privasi tetap terjaga, dan semua hal-hal yang tadinya menarik untuk kripto tidak ada yang berubah dengan gerakan harga saat ini. Kami tetap bullish, kami tetap mempertimbangkan untuk menambah aset Bitcoin dan Ethereum di portofolio kami, dan kami tetap merasa bahwa semua hal yang dibagikan di Bitcoin Conference itu bagus untuk masa depannya.
Jadi kiranya sekian guys yang bisa kami berikan untuk hari ini terkait pasar kripto. Semoga kalian bisa merasa tenang, semoga kalian bisa merasa bahwa terlepas dari apapun yang terjadi, kita tahu kedepannya itu cukup cerah kalau kita berpandangan perspektif jangka panjang sebagai investor yang tidak terlalu mempedulikan gerakan harga hariannya. Terima kasih guys untuk kalian sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya silahkan kalian like. Jangan lupa juga subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!